Yeah, came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kalian baru lulus SMA atau SMK dan masih bingung mau kuliah di mana? Mau kuliah di tempat yang lulusannya siap kerja? Politeknik solusinya. Politeknik Negeri Ujung Pandang yang telah hadir di Kabupaten Kolaka yang biasa kami sebut PSDKU PNUP Kolaka. Saya Nur Fadila Malo dari Prodi D3 Teknik Konversi Energi. Dan saya Marlin Triana dari Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Mari bergabung bersama kami. Politeknik Negeri Ujung Pandang yang berada di Kabupaten Kolaka, luar biasa sekali. Kita sudah sama-sama melihat. Nah, untuk lebih detail kita mengenal keberadaan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ada di Kabupaten Kolaka ini, kita saat ini berada di kampusnya bersama dengan seorang tokoh pendidikan yang insya Allah sebentar kita akan banyak sharing mengenai tentang keberadaan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ada di Kabupaten Kolaka ini, yang merupakan program studi di luar kampus utama. Nah, Bapak Salamansyah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya kenal beliau, jujur ini Pak, pribadi saya kenal Bapak pada saat Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Kolaka di tahun berapa Pak? Sampai tahun berapa? Insya Allah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka ya. Sejak tahun 2015 ya. sampai 2021 Nah, dari situlah. Dan bisa jadi saya pribadi dan juga sahabat Om Jack dimanapun berada, warga Kampung Anggrek juga seperti itu. Nah, sebelum kita membahas nih Pak tentang keberadaan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang berada di Kabupaten Kolaka ini, sedikit mungkin untuk sekedar motivasi, inspirasi dan edukasi, boleh nih Bapak perkenalan histori pendidikannya, karena kita tahu beliau mengecap pendidikan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga sudah melanglang buana ke luar negeri bahkan. Maka dari itu, untuk menginspirasi, memotivasi kita semua, kita mohon waktunya untuk sedikit berbicara tentang histori pendidikannya sampai ke pekerjaannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat sore kepada seluruh pemirsa yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa bergabung dalam kegiatan podcast terkait dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang insya Allah sejak tahun 2019 sesungguhnya sudah ada di Kolaka. Baik, karena terkait tadi yang ditanyakan latar belakang history, izinkan saya sekedar menyampaikan seluruh perjalanan pendidikan yang sudah pernah saya lewati. Sesungguhnya saya lahir di Kabupaten Kolaka, khususnya di Kelurahan Pundoho, Kecamatan Baula, tahun 1966. Jadi sudah cukup tua. Kemudian riwayat pendidikan TK, SD di Aneka Tambang Pemala, namanya waktu itu masih Sekolah Dasar Negeri Nikel Pemala. Kemudian SMP di SMP Negeri Udulako, kemudian SMA Negeri 1 Kolaka, alhamdulillah. Kemudian S1 kemarin di program studi pendidikan biologi Universitas Halu Oleo Kendari, masuk tahun 1985, kemudian selesai tahun 1990. Jadi kebetulan saya alumni pertama di prodi itu. Jadi banyak kesamaan dengan adik-adik yang sekarang sudah ada di PSDKU, program studi di luar kampus utama Politeknik Negeri Ujung Pandang di Kabupaten Kolaka. Kemudian pada tahun 1992-1994 saya dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan yang pada waktu itu ada program bantuan dari pemerintah Australia. Jadi nama program itu Basic Science Bridging Program. Kurang lebih 2 tahun 92-94 di Institut Teknologi Bandung. Nah, tujuan Basic Science Bridging Program itu sesungguhnya melakukan upgrading kepada alumni di luar ITB, UI, IPB, UGM dan ITS waktu itu. Jadi seluruh alumni di luar Jawa, termasuk dari Unhas, dari Sulawesi Tenggara, dari Sumatera, kita dikumpulkan untuk bersaing mendapatkan beasiswa pemerintah Australia. Alhamdulillah pada saat itu dari kurang lebih 2.200-an peserta terpilih 37 orang yang dibiayai oleh pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia, dan alhamdulillah saya adalah salah satunya. Kemudian pada tahun 2015 awal, kurang lebih selama 6 bulan, saya mengikuti suatu kompetisi small grant. Jadi semacam beasiswa jangka pendek itu yang berjangka kurang lebih 6 bulan. Dan alhamdulillah saya bersama beberapa orang teman itu mendapatkan beasiswa itu. Beasiswanya dari CIDA, Canadian International Development Agency. Oleh karena itu pada saat itu saya diberangkatkan ke Vancouver di Kanada, tepatnya di SFU, Simon Fraser University, kurang lebih 6 bulan. Setelah dari SFU, karena ini berbicara histori, saya lanjutkan. Kemudian hasil seleksi dari Basic Science Bridging Program, kemudian saya melanjutkan pendidikan 1995 sampai dengan 2017 akhir di Sydney, di Macquarie University. Universitas ini termasuk salah satu top university untuk di Australia karena dia selalu berada di peringkat antara 1 sampai dan 4. Kalau di World Ranking University tempatnya kurang lebih di urutan 200-an dari seluruh universitas yang ada di dunia. Setelah tamat, selesai, kemudian alhamdulillah saya kembali ke tanah air, dan pada tahun 1998 saya kembali mengikuti suatu kegiatan seleksi small grant, lagi-lagi dari CADA untuk mengikuti suatu kegiatan yang namanya cooperative education. Jadi cooperative education ini adalah
bagaimana membangun sinergi antara masyarakat, antara dunia usaha sesungguhnya dengan kampus. Alhamdulillah pada saat itu saya bersama dengan teman dari Unhas, kemudian satu dari ITB, kami bertiga mendapatkan grant itu, dan alhamdulillah saya berangkat kembali ke Vancouver, tapi bukan di SFU, bukan di Simon Fraser University kembali, tetapi lebih di UBC, University of British Columbia, dan di Vancouver University, UV. Setelah itu kemudian alhamdulillah saya kembali mengajar, karena basic saya adalah dosen di Universitas Haloleo. Sampai saat ini masih dosen di Universitas Haloleo. Sampai saat ini? Siap. di Kabupaten Kolaka ini sifatnya perbantuan, untuk membantu pemerintah daerah bersama-sama kita membenahi pendidikan, khususnya di sektor itu. Kurang lebih sampai dengan tahun 2010 kemarin, 2014 saya kembali mengikuti seleksi untuk small grant lagi. Jadi semacam beasiswa jangka pendek. Alhamdulillah dinyatakan lulus dan saya berangkat ke Tokyo. Ke Tokyo itu dalam rangka mempelajari bagaimana mengembangkan pendidikan dasar di Tokyo. Jadi dua daerah sasaran yang kami lakukan, yang kami tuju adalah Tokyo dan di saya lupa namanya. Kurang lebih 1 bulan di sana. Pulang dari sana kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kolaka. Jadi itu kurang lebih latar histori pendidikan yang sudah pernah saya lewati. Kalau untuk kursus dan lain sebagainya jangka pendek sekali. Insya Allah di dalam negeri hampir semua daerah di Indonesia ini sudah pernah saya. Tidak muat Pak, kalau mau ditulis satu persatu. Kemudian yang short course-nya seperti di National University of Singapore, kemudian di Singapura, kemudian di Malaysia, pernah juga di Thailand, kemudian UPLB, University of Filipina Los Baños. Alhamdulillah sudah pernah saya lewati itu semua. Makasih luar biasa. Luar biasa. Nah, bicara tentang pendidikan, seperti yang Bapak tadi paparkan tentang historinya Bapak, ini kan kalau kita bicara tentang pendidikan, ini kan merupakan pendidikan akademik ya Pak ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa pendidikan itu ada 3 jenisnya. Ada 2 sih sebenarnya untuk kelompok besarnya, ada formal, ada informal. Sedangkan formal sendiri kan ada 3 kategori. Ada yang seperti yang Bapak paparkan tadi, dalam negeri sampai luar negeri, pendidikan akademik, ada yang disebut dengan pendidikan vokasi, dan ada juga yang disebut dengan pendidikan profesi. Nah, kita tahu sendiri Pak bahwa keberadaan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ada di Kabupaten Kolaka ini, yang merupakan program studi di luar kampus utama, ini kan mendukung yang nomor 2 tadi ini, kalau tidak salah nih Pak, ini yang tentang pendidikan vokasi. Nah, secara garis besar mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan, mungkin biar warga Kampung Anggrek, sahabat Om Jack ini, dan juga barangkali adik-adik kita yang dalam hal ini masih bingung menentukan mau berkuliah di mana, ya boleh biar lebih tepat sasaran bahwa ternyata vokasi itu seperti ini, akademik itu seperti ini, dan profesi itu seperti ini, tapi lebih khusus mungkin di vokasinya. Siap. Baik, mungkin memang perlu digambarkan sedikit tentang pendidikan akademik. Kemudian pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik itu hampir semua orang sudah tahu, kita semua juga sudah tahu. Jadi dia bekerja dalam rangka penguasaan bidang-bidang ilmu tertentu, termasuk di sana penelitian, inovasi secara mendalam, penemuan fakta, postulat sampai kepada teoritis. Nah, itu dilaksanakan umumnya di universitas. Nah, pendidikan vokasi itu sendiri lebih kepada kegiatan untuk menyiapkan keterampilan. Jadi lebih kepada penguatan, peningkatan skill
yang diharapkan skill itu bisa langsung match dengan dunia kerja. Ini kesempatan sesungguhnya. Karena apa? Karena apa yang sementara kita laksanakan di pendidikan vokasi ini, Politeknik Negeri Ujung Pandang, adalah kegiatan untuk menyambung adik-adik baik dari SMA, SMK yang barangkali kurang berminat dalam rangka kuliah di kegiatan akademik, dia bisa masuk ke pendidikan vokasi. Jadi kita langsung menyambungkan kebutuhan dari dunia kerja, dunia usaha, dunia industri dengan keterampilan yang dimiliki oleh adik-adik kita yang nantinya kita titipkan melalui pendidikan vokasi ini. Kalau pendidikan profesi, insya Allah kita juga sudah tahu semua umumnya di bidang-bidang tertentu, misalnya seperti di kedokteran, kemudian di advokasi, kemudian bahkan di dunia pendidikan juga sekarang itu ada pendidikan profesi guru dalam rangka menghasilkan guru-guru yang betul-betul kompeten, guru-guru yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman terkini. Seperti itu. Nah, bicara tentang Politeknik Negeri yang ada di Kolaka ini sendiri, Pak, yang program studi di luar kampus utama ini, kalau bisa sedikit bagaimana sih histori sampai keberadaannya di Kolaka? Baik, jadi kita tarik ke belakang. Jadi di awal sesungguhnya ini adalah, kalau kita berusaha menerjemahkan, adalah bentuk keberpihakan dari pemerintah daerah. Kita tahu semua bahwa pemerintah daerah sekarang sudah dibagi pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, di undang-undang di sana sudah dipilah yang mana menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, yang mana menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kita di Kabupaten Kolaka sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain, berdasarkan aturan undang-undang, itu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. Nah, yang di dalamnya isinya itu satu adalah pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar itu sendiri. Pendidikan dasar itu sendiri kemudian dia dibagi menjadi sekolah dasar, kemudian jenjang sekolah menengah pertama di SMP. Itu kewenangan kita. Nah, provinsi dia mendapatkan bagian SMA dan SMK, sementara pusat mendapat bagian terkait dengan universitas. Nah, karena ini kita berbicara histori, ada baiknya saya sampaikan kepada warga Kampung Anggrek. Warga Kampung Anggrek. Mohon maaf, saya belum sempat menyapa. Kampung Anggrek itu kan nama lain dari Kabupaten Kolaka, Pak. Wonosorume. Oh, perlu kita diskusikan. Iya. Lanjut, Pak. Mohon maaf. Selamat sore warga Kampung Anggrek, sahabat Om Jack bertanya dimanapun Anda berada. Seperti itu. Jadi setelah kita masuk di periode pertama, kebetulan sekali memang pemerintah di bawah komando Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu sudah mencanangkan di RPJMD. Visi dan misinya salah satu itu adalah terkait dengan pendidikan. Kemudian program prioritas utamanya yang paling pertama sekali, yang paling nomor atas itu adalah terkait pendidikan. Pendidikan agama dan budaya waktu itu untuk periode pertama. Nah, itulah alasannya kenapa sampai di periode pertama 2014-2019 kita habis-habisan membenahi pendidikan dasar. Karena memang itu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh undang-undang. Alhamdulillah setelah 5 tahun kita intervensi, baik intervensi modal, fiskal, kemudian intervensi kebijakan, kemudian intervensi strategi dan lain sebagainya, kegiatan, performa pendidikan dasar kita mengalami perubahan. Jadi sekedar gambaran barangkali kita ambil saja indikator kinerjanya untuk menggambarkan bahwa ada perubahan di sana. Pertama sekali kita masuk misalnya indikator kinerja terkait dengan akreditasi sekolah. Di tahun 2014 itu setelah kita buka semua dokumen,
hampir di atas 70%. Pendidikan kita itu terakreditasi, baik belum tidak terakreditasi. Baik belum diakreditasi maupun akreditasi yang sudah kadaluarsa. Itu situasinya pada saat itu. Alhamdulillah setelah 5 tahun kita kerjakan, akreditasi sekolah kita itu sudah sampai di angka kurang lebih hampir mencapai 80%. Jadi sudah hampir tidak ada yang tidak terakreditasi, kecuali sekolah-sekolah yang betul-betul ada di pinggiran daerah. Misalnya ada perkampungan masyarakat di sana, ada sejumlah warga belajar, maka pemerintah harus hadir dengan sekolah. Nah, kemudian dibukalah sekolah baru itu di balik-balik gunung. Kalau sekolah baru dibuka, maka dibutuhkan sarana prasarana, dibutuhkan guru dan lain sebagainya. Nah, pemenuhannya itu agak berat. Kenapa? Karena hampir jarang kita dapatkan guru yang betul-betul mau mengabdi di balik gunung. Itu ada sekolahnya. Nah, sekolah-sekolah seperti ini mohon maaf memang hampir dipastikan untuk mendapatkan akreditasi agak susah. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil indikator yang lain, misalnya APK. Kita perhatikan APK kita pendidikan dasar waktu itu kurang dari 60-70%. Artinya apa? Bahwa banyak warga sekolah, warga belajar yang pada saat jam-jam sekolah mereka tidak berada di pagar-pagar sekolah. Betul. Mereka berada di luar. Nah, ini tantangan buat kita. Maka itu dijadikan itu sebagai indikator kinerja. Alhamdulillah setelah kita kerjakan kurang lebih 5 tahun, kemudian dia performanya menjadi lebih baik. Kalau APM kita untuk sekolah dasar di Kabupaten Kolaka itu sudah di atas 0,92%. 0,92. Artinya 92% anak usia belajar itu sudah berada di dalam pagar sekolah pada saat jam-jam sekolah. Nanti pertanyaannya, lantas 0,8% itu kemana? Setelah kita buka dia secara rinci, ternyata mereka bukan tidak berada di pagar sekolah pada jam-jam sekolah, tetapi mereka mengikuti kegiatan-kegiatan lain di pondok-pondok, misalnya di pondok tahfiz dan lain sebagainya. Sehingga boleh dikatakan hampir tidak ada anak-anak kita yang tidak berada di sekolah. Begitupun dengan di jenjang SMP. Di jenjang SMP itu sekarang angkanya kurang lebih 0,87%. Mudah-mudahan angka ini sudah menjadi lebih baik sehingga kita bisa fokus kepada area-area yang lain. Itu di periode pertama, karena ini history. Nah, setelah kita melihat angka-angka itu, kemudian indikator-indikator yang lain, akreditasi sekolah, kemudian sertifikasi guru dan lain sebagainya, pemenuhan sarana dan prasarana, standar nasional pendidikan yang lain, kita sudah bagus. Nah, maka itu di periode kedua kemudian dilakukan penajaman. Periode kedua pemerintahan SMS tetap berjaya. Nah, kita melihat perlu penajaman. Maka itu di program prioritas pertama itu bukan lagi peningkatan pendidikan, kesehatan dan budaya, tetapi ditambah dengan tetap peningkatan pendidikan agama dan budaya, tetapi ada semakinnya. Jadi kita menggunakan indikator-indikatornya semakin supaya penajaman kita, intervensi kita itu lebih terarah, lebih tajam. Misalnya kalau dulu terakreditasi C, kan itu indikator mutu, atau misalnya indikatornya dia terakreditasi B. Karena kita sudah lekatkan dengan kata semakin, maka tidak boleh B lagi di periode kedua. Yang C tidak boleh C terus di periode kedua karena ada semakin, ada tagihan yang berat di sana. Betul. Maka itu pekerjaan kita adalah bagaimana mendorong yang akreditasi C naik ke akreditasi B, yang B kita dorong ke akreditasi A, yang A kita pertahankan dia tetap akreditasi A. Jadi itu kata semakinnya. Nah, bersamaan dengan itu kemudian kita melihat bagaimana dengan APM SMA SMK yang dalam tanda kutip itu sesungguhnya bukan kewenangan kita, kewenangan dari pemerintah provinsi. Tetapi itu adalah anak-anak kita. Betul.
Jadi anak kita yang berada di Kabupaten Kolaka, yang ada di sekitar kita, tetapi sesungguhnya kewenangannya ada di provinsi. Nah, kemudian kita berdiskusi dan lain sebagainya dengan pemerintah provinsi, termasuk untuk universitas. Kita melihat APM-nya masih 0,6, sekitar 0,66 sampai sekarang. Jadi artinya banyak anak-anak yang hanya sampai SMP, dia tidak lanjut ke SMA. Ya. Kemudian kalau kita periksa lebih dalam lagi, misalnya universitas lebih kecil lagi, sekitar 0, APK-nya 0,4 kalau nggak salah, atau lebih kecil dari itu. Nah, itulah alasan-alasannya kenapa kita perlu melakukan penguatan terhadap itu. Tetapi kita sadar bahwa pemerintah daerah sendiri tidak mampu melakukan itu, membenahi semuanya berdasarkan kekuatannya. Maka itu kita berusaha untuk melihat aturan. Oh, aturannya ternyata di sana adalah pendanaan pembiayaan pendidikan itu bersumber dari berbagai macam. Jadi pemerintah daerah pemerintah daerah ini terbagi, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan pemerintah daerah tingkat provinsi. Maka itu kita panggil provinsi, bantu kami untuk membenahi adik-adik kita yang sesungguhnya kewenangannya ada di provinsi. Begitupun dengan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi apalagi karena dia adalah kewenangannya di pemerintah pusat. Maka itu kita berkoordinasi, berbicara dengan teman-teman di khususnya pendidikan vokasi. Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan, alhamdulillah pernah kita undang ke Kolaka. Ada kegiatan fast track di sini yang disiapkan. Itu adalah bagian dari komunikasi yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan APK itu, dalam rangka meningkatkan APM itu. Karena pemerintah daerah betul bukan kewenangan kita, tapi anak-anak kita ini. Nah, pada saat yang bersamaan dinamisasi kegiatan di luar. Kita tahu informasi terkait tenaga kerja, tentang dunia usaha, dunia industri yang ada di Kabupaten Kolaka. Luar biasa kedengarannya, wah. Tetapi kalau kita periksa secara mendalam, tidak banyak anak-anak kita yang terlibat langsung di sana. Nah, ini menjadi kegalauan kita sendiri. Sehingga kita perlu melakukan jembatan untuk menghubungkan anak-anak kita ini yang seringkali tersandung dengan kompetensi. Kita ke dunia usaha, dunia industri, mereka meminta kompetensi tertentu. Anak-anak kita ini dia dihambat dengan kompetensi yang yang mereka miliki. Nah, maka itu kemudian berpikirlah kita, oh ini tidak harus kita siapkan wadahnya. Jadi pemerintah daerah sesungguhnya itu adalah membangun wadah, bentuk keberpihakan untuk menitipkan keterampilan, menitipkan kompetensi, menitipkan kemampuan yang diinginkan oleh dunia usaha, dunia industri. Nah, kalau kemampuan ini mereka sudah miliki, keterampilan ini sudah ada di anak-anak kita, maka asumsinya tidak ada lagi alasan nanti Dudi itu menolak anak-anak kita, tidak bersyarat dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam penyiapan pendidikan ini, pendidikan vokasi ini, kita melibatkan mereka. Kita undang mereka di FGD. Mari kita duduk bersama. Apa kompetensi yang diinginkan dari jabatan ini? Apa kompetensi yang diinginkan dari jabatan ini? Kita masukkan kompetensi itu ke dalam struktur kurikulum yang dititipkan, yang diajarkan di Politeknik ini. Jadi insya Allah kalau ini bisa berjalan bagus, semuanya kita terlibat, semuanya kita mengingatkan, apa istilahnya, kita mendorong diri kita untuk terlibat, maka nantinya dunia usaha, dunia industri itu akan diwarnai oleh anak-anak kita. Betul. Tidak bisa juga kita mengatakan tidak ada anak-anak kita di sana, tetapi kan faktanya, kalaupun misalnya anak-anak kita ada di sana, itu mereka hanya mewarnai pekerjaan-pekerjaan yang low level management ke bawah. Nah, kita mau mereka juga ada di tingkat middle management ke atas. Jadi bukan hanya sekedar yang mengibarkan bendera ketika kita mau lewat itu ada yang semuanya. Tidak boleh dong, Mas. Kita harus begitu.
Tapi caranya ada. Tidak bisa juga kita menawarkan bernegosiasi kalau keterampilan, kompetensi itu tidak dimiliki. Maka itu kita duduk bersama. Jadi ada pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, hibah maupun partisipasi orang tua. Jadi semuanya harus terlibat. Karena tujuannya bukan untuk siapa-siapa, untuk anak-anak kita ke depan. Mudah-mudahan kalau misalnya dunia usaha, dunia industri ini bisa eksis nanti di tahun-tahun yang akan datang, PT Antam, PT Vale, Ceria, dan Dudi lainnya, maka anak-anak kita yang akan menjadi warna di sana. Itu tujuan mulianya. Berarti seperti itu. Saya lihat di depan Bapak ini sudah ada semacam brosur, dan di belakangnya itu sudah ada banner yang mana di sini ada program studi baru 2 Pak ya. Siap. Baru 2, nanti saya bacakan. Ada yang pertama Diploma 3 Teknik Konversi Energi, dan yang kedua Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial. Jadi 1 D3, yang sarjana ini berarti D4 ya Pak? Ya, sarjana terapan. Kemudian ini bagi adik-adik alumni SMK, SMA, MA, ya persyaratannya boleh nih. Boleh lihat di bawah, lulusan SMA, MK, SMK, lulusan IPA dapat memilih sesuai program studi. Kemudian lulusan IPS hanya dapat memilih prodi, sarjana terapan akuntansi dan manajerial saja. Kalau lulusan SMK hanya dapat memilih sesuai dengan rumpun program studinya. Linknya boleh ada di bawah. Kemudian nomor kontaknya juga bagi yang berminat boleh langsung info pendaftaran, boleh menghubungi nomor yang ada di bawah. Kemudian di sini saya lihat ada jadwal pendaftaran. Pendaftarannya ini 10 Mei sampai 10 Juni 2022. Ujian tertulis di sini 12 Juni 2022. Pengumuman 19 Juni 2022. Dan ada pendaftaran ulang dan wawancara UKT bagi yang lulus murni itu pada tanggal 23 Juni 2022. Dan pendaftaran ulang wawancara UKT bagi yang lulus cadangan itu tanggal 25 Juni 2022. Nah, sedangkan keunggulan kuliah di Politeknik ini sendiri memiliki kesempatan bekerja lebih tinggi sesuai yang dipaparkan oleh narasumber kita di video kali ini. Keahlian yang dimiliki sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri, lebih banyak praktek daripada teorinya. Jadi presentasi praktek lebih banyak daripada teori. Nah, lanjut nih Pak. Keunggulannya, bicara mengenai keunggulan, anggaplah saya mewakili nih adik-adik kita, anak-anak Bapak yang alumni SMA, SMK, dan MA yang barangkali seperti yang saya bilang tadi belum menentukan sikap untuk mau kuliah di mana. Jadi pertanyaannya kan yang klasik itu seperti ini Pak. Yang pertama, apa yang membuat saya mau kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ada di Kolaka ini, program studi di luar kampus utamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya kuliah di sini, saya bisa ngapain? Ya, 2 saja. Jadi baik, terima kasih. Yang pertama itu kira-kira kenapa harus di sini? Nah, baik. Kuliah di program studi di luar kampus utama Politeknik Negeri Ujung Pandang ini memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk disiapkan, diperuntukkan kepada anak-anak kita, bagi mereka yang tertarik untuk tidak melanjutkan pendidikan khususnya pendalaman ilmu. Jadi dia dipersiapkan untuk lebih ke arah pengembangan skill, keterampilan. Oh, berarti cocok nih istilah yang ada nih Pak, no skill no makan. No skill no money. No skill no money, no skill no makan. Ya. No skill no money, no money no makan. No makan, ya betul. Jadi kita berusaha menciptakan wadah untuk di wadah itu kita ambil semua kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Iya. Nah, jadi dengan begitu kemudian diharapkan nanti tidak ada jeda antara keterampilan yang sudah dititipkan di Politeknik ini dengan apa yang nanti mereka hadapi di dunia industri. Bahkan kita sementara merancang nanti kurikulumnya ada yang disebut dengan tailor made
customized kurikulum yang dirancang khusus dengan melibatkan apa yang ada di industri itu sebagai bagian dari kurikulum itu. Misalnya kita ada mata kuliah tertentu tentang mesin. Mesin yang diajarkan itu adalah mesin yang ada di sana, mesin yang beroperasi di sana. Jadi mereka nanti diberikan teori di sini, dibina oleh satu dosen dari Politeknik Negeri Ujung Pandang itu sendiri, kemudian juga oleh para manajer, para pegawai-pegawai yang ada di perusahaan itu. Jadi kita gunakan apa yang ada di sana itu sebagai bagian dari laboratorium berpraktek. Nah, tujuannya supaya betul-betul tidak ada jeda apa yang dimiliki oleh anak-anak kita dengan apa yang terjadi di lapangan nanti. Ketika mereka selesai di sini di Politeknik, maka diasumsikan hampir semua yang ada di industri itu secara teoritis dan keterampilan itu sudah dimiliki oleh anak-anak kita ini. Sehingga nanti mereka tidak akan ada lagi masa beradaptasi yang panjang, masa penyesuaian, masa pelatihan dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih dekat ke arah industri, lebih dekat kepada apa yang ada di lapangan. Yang kedua, ya tidak perlu meninggalkan daerah. Ini penting juga gitu. Artinya keluar dari daerah itu kan membutuhkan sumber daya. Sumber daya waktu, kita kehilangan waktu, sumber daya energi, apalagi sumber daya money, apalagi dan lain sebagainya. Nah, kita masih berada di sekitar daerah kita, sehingga alhamdulillah semuanya masih bisa terjaga, termasuk interaksi dan komunikasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang berikutnya bahwa di Politeknik ini hampir sebagian besar biayanya itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Hanya memang mekanismenya berbeda. Nah, dalam proses belajar ini kan ada namanya biaya proses. Nah, biaya proses itu untuk membayar seluruh kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam rangka PBM, dalam rangka proses belajar mengajar. Nah, itu oleh pemerintah daerah dibayarkan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bagian dari beasiswa pemerintah daerah. Hanya memang perlu dipahamkan, karena pemahaman kita bahwa beasiswa selama ini itu, saya dapat beasiswa, berarti saya buka rekening. Kemudian setelah saya buka rekening, dikirimkan duit masuk ke rekening kita. Kalau ini tidak seperti itu. Jadi beasiswanya itu dibayarkan langsung oleh pemerintah daerah kepada Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk membiayai proses belajar mengajar dan praktikum itu sendiri. Sehingga dari sisi siswa itu rendah sekali partisipasi dari siswanya itu sendiri. Karena kan di aturannya memang tidak boleh tidak seperti itu. Jadi ada pemerintah daerah, pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, kemudian hibah dan dari orang tua seperti itu. Jadi memang dirancangnya untuk membuat mudah-mudahan dia semakin bisa nyaman berkuliah di sini. Bahwa ini masih belum seperti yang dibayangkan. Tahap pertama apa saja, semua saja pasti akan mengalami situasi seperti ini. Kita masih berada di situasi turbulensi. Kita masih mencari pola, kita masih mencari bentuk. Insya Allah setelah 2, 3, 4 tahun ke depan, makanya pola itu kita sudah dapatkan. Mungkin dinamika kampus kita akan semakin terarah, akan semakin sukses. Siap. Terima kasih Pak. Saya rasa sangat lengkap dan sangat komplit sekali penjelasan. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga besar Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ada di Kabupaten Kolaka. Salam sama keluarga tercinta. Sehat selalu Ki Pak. Insya Allah, makasih. Tapi sebelumnya saya izinkan saya. Siap. Jadi saya mengimbau kepada anak-anakku sekalian, baik itu tamatan SMA, SMK, mari kita bersama-sama menguatkan masih ke sini. menguatkan pendidikan vokasi yang sementara kita bangun di Kabupaten Kolaka. Kita sudah berada di tahap kedua sekarang. Dulunya tahap pertama kita statusnya masih KKS. KKS itu kelas kerjasama. Tetapi alhamdulillah dalam perjalanannya sekarang kita sudah mendapatkan izin resmi dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dari Dirjen Vokasi. Izin resmi. Izin resmi. Jadi 2 prodi, Teknik Konversi Energi, kemudian Akuntansi Manajerial, sudah ada 2 izin resminya. Kita sementara menyusun borang untuk mengejar 2 jurusan lagi. Iya. 2 jurusan itu Teknik Kimia dan Teknik Alat Berat. Iya. Kenapa Teknik Kimia dan Teknik Alat Berat? Karena 2 jurusan ini memang diorder oleh Dudi secara langsung. Iya. Siapkan kami tenaga-tenaga di bidang ini. Maka itu kami kemarin juga sempat melakukan kerjasama dengan ITS. Insya Allah ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, siap membina kita, mengembangkan, membesarkan Politeknik ini. Iya. Kita harapkan setelah KKS, kelas kerjasama, dia naik menjadi PSDKU, program studi di luar kampus utama. Pada tahun-tahun yang akan datang, dia akan menjadi Politeknik Mandiri di Kolaka, Kabupaten. Ini adalah milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang daftarnya, kapan lagi? Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Aplaus dulu. Oke, baik, saya Om Jack, mohon pamit undur diri. Jangan lupa mau kuliah, iya di PSDKU PNUP Kolaka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.